Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua dan Bapak Ibu guru dosen. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Atin Rohman, Tiffany Yusefin Haloho, ada Yabis Mulya dan saya Ikhwan Malik. Kemudian penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Tiffany. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, eh, perkenalkan nama saya Ivan Yosepin Sialowo, NIM H24190050. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai analisis biaya volume laba. Jadi, analisis biaya volume laba adalah pemeriksaan hubungan antara harga jual, penjualan, dan volume produksi, biaya pengeluaran, dan keuntungan. Analisis biaya volume laba berguna untuk pengambilan keputusan manajerial. Beberapa cara analisis biaya volume laba dapat digunakan untuk yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan harga jual terhadap keuntungan. Yang kedua, yaitu menganalisis pengaruh perubahan biaya terhadap keuntungan. Yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh perubahan volume pada keuntungan. Yang keempat, yaitu menetapkan harga jual. Selanjutnya, itu memilih campuran produk yang akan dijual. Dan yang terakhir, yaitu memilih di antara strategi pemasaran. Next. Nah, yang pertama ada unit margin kontribusi. Unit margin kontribusi ini berguna untuk menganalisis potensi keuntungan dari keputusan yang diusulkan. Unit margin kontribusi dihitung sebagai berikut. Unit margin kontribusi sama dengan harga penjualan per unit dikurangin biaya variabel per unit. Di sini kita bisa lihat contohnya, jika harga jual unit Lambert Incorporated adalah $20, kita bisa lihat harga per unit $20 dan biaya variabel per unitnya $12, berapakah unit margin kontribusinya? Tinggal dikurangin aja sesuai rumusnya, yaitu $20 dikurang $12 sama dengan $8. Next. Nah, unit margin kontribusi ini juga digunakan ketika terjadi kenaikan atau penurunan volume penjualan diukur dalam unit penjualan. Rumusnya yaitu change in operating income sama dengan change in sales unit dikali unit contribution, atau margin perubahan pendapatan operasi sama dengan perubahan unit penjualan dikali margin kontribusi satuan. Kita masih pakai contoh yang sama yang tadi, yaitu bersambung ya. Nih, contohnya, asumsikan bahwa penjualan Lambert dapat ditingkatkan sebanyak 15.000 unit. Dari 50.000 unit yang awalnya 50.000 kita dapat lihat di atas, ditambah 15.000 menjadi 65.000 unit. Nah, pendapatan operasional Lambert akan meningkat sebesar, jawabannya adalah change in operating income-nya sama dengan change in sales unit-nya sebesar 15.000 unit dikali unit contribution-nya yang udah kita dapat tadi $8 sama dengan $120.000. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan meningkat menjadi $220.000 dari yang awalnya 100.000 ditambah $120.000. Nah, ketika 65.000 unit dolar itu terjual, 65.000 unit terjual. Nah, laporan laba rugi di Exhibit 8 yang di atas ini menunjukkan pendapatan 100.000 saat 50.000 unit terjual. Jadi, menjual 15.000 unit tambahan meningkatkan pendapatan sebesar $120.000. Itu dapat dari $220.000 dikurangi $100.000. Next. Nah, yang selanjutnya ada contribution margin atau margin kontribusi. Margin kontribusi ini sangat berguna karena memberikan wawasan tentang potensi keuntungan perusahaan. Margin kontribusi adalah kelebihan penjualan di atas biaya variabel. Dihitung sebagai berikut. Contribution margin sama dengan sales dikurang variable cost, atau margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Di sini contohnya masih contoh yang sama, itu margin kontribusi penjualannya kita lihat di situ adalah 1 juta. Dapatnya dari yang 50.000 unit dikali $20 per unitnya, berarti 1 juta dolar. Dikurangin biaya variabel, yaitu biaya variabel kita lihat 12 per unit dikali sales penjualannya 50.000 unit, dapatnya $600.000. Hasilnya menjadi $400.000.
Nah, margin kontribusi lambat sebesar $400.000 tersedia untuk menutup biaya tetap sebesar $300.000. Bisa kita lihat di atas, fixed cost-nya itu adalah $300.000. Nah, setelah biaya tetap ditutup, tambahan margin kontribusi akan meningkatkan pendapatan operasional. Selanjutnya, yaitu contribution margin ratio, yaitu margin kontribusi yang dapat dinyatakan dalam presentase. Nah, rasio margin kontribusi terkadang disebut juga dengan rasio volume laba, yang menunjukkan presentasi setiap hasil penjualan yang tersedia untuk ditutup. Rumusnya yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi sales. Nah, kita tahu tadi contribution marginnya kita dapat $400.000 dan sales atau penjualannya sebesar $1 juta. Berarti hasilnya sama dengan 40%. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atin. Terima kasih. Ya, terima kasih Tiffany. Perkenalkan sebelumnya saya Siti Atin Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi ini. Dari materi kedua yaitu Mathematical Approach to Cost Volume Profit Analysis. Jadi, pendekatan matematis ini untuk analisis keuntungan biaya volume menggunakan persamaan untuk menentukan penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau break even point, serta penjualan diperlukan untuk membuat target atau keuntungan yang diinginkan. Jadi yang pertama di sini ada break even point. Jadi break even point sendiri itu merupakan tingkat operasi atau kondisi di mana pendapatan totalnya sama dengan beban perusahaan atau revenue sama dengan cost. Di sini juga terlihat rumusnya yaitu break even sales untuk unit sama dengan fixed cost dibagi unit contribution margin. Oke, next. Nah, diilustrasikan contoh dalam Baker Corporation diketahui bahwa fixed cost-nya yaitu $90.000, unit selling price-nya $25, dan unit variable cost-nya $15. Untuk mencari big event sales untuk unitnya diperlukan unit contribution margin. Jadi sehingga berdasarkan rumus yang tadi, unit contribution margin sama dengan $25 dikurang $15 sama dengan $10. Dari persamaan dari yang kita ketahui ini, maka big event sales unit sama dengan $90.000 dibagi $10 sama dengan 9.000 unit, sehingga Beko Corporation akan mencapai break even point jika yang terjual sebanyak 9.000 unit. Lalu ada break even sales untuk unit, adapun break even sales untuk dollars, yang mana rumusnya yaitu fixed cost dibagi contribution margin ratio dengan contribution margin ratio, rumusnya yaitu unit contribution margin dibagi unit selling price. Lalu break even point pun dipengaruhi oleh perubahan biaya tetap, biaya variabel satuan, serta harga jual satuan. Next. Nah, efek of change in fixed cost. Jadi, biaya tetap dapat berubah dikarenakan faktor seperti kampanye iklan, perubahan tarif pajak properti, atau perubahan gaji pada supervisor. Nah, perubahan pada fixed cost ini dapat mempengaruhi break even point, sehingga dapat disimpulkan jika fixed cost naik, maka break even point pun akan ikut naik. Begitupun sebaliknya, jika fixed cost turun, maka break even point akan turun. Lalu yang kedua ada effect of change in unit variable cost, di mana unit biaya variabel dapat berubah dikarenakan faktor seperti perubahan biaya, perubahan biaya bahan per unit, perubahan tingkat upah untuk tenaga kerja, atau potongan dalam komisi penjualan yang dibayarkan kepada wira niaga. Wira niaga itu sendiri merupakan orang yang melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen. Lalu, break even point pun akan berubah jika variable unit cost ini berubah. Jika unit variable cost naik, maka break even point akan naik juga. Begitupun sebaliknya. Jika unit variable cost turun, maka break even point akan turun juga. Next. Lalu yang ketiga ada effect of change in unit selling price, di mana yaitu perubahan harga jual unit mempengaruhi margin contribution unit dan titik impas atau break even point. Lalu dapat bisa disimpulkan jika unit selling price naik, maka break even point akan turun. Begitupun sebaliknya, jika unit selling price turun, maka break even point akan naik. Lalu di sini ada target profit. Seperti yang kita ketahui tadi, break even point itu yaitu penjualan dan biaya sama. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan didirikannya perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Maka tidak heran jika perusahaan akan menentukan target profitnya masing-masing. Lalu untuk menghitungnya ada rumus sales untuk unit sama dengan fixed cost ditambah target profit
per unit contribution margin. Lalu diilustrasikan di mana fixed cost sebesar $200.000 dan target profitnya yang diinginkan yaitu $100.000 dengan unit selling price $75 dan unit variable cost $45. Maka sehingga didapatkan unit contribution margin sebesar $30. Lalu berdasarkan rumus yang tadi kita masukkan, maka fixed cost ditambah target profit $200.000 ditambah $100.000 sama dengan $300.000 dibagi unit contribution margin yang sebesar $30, maka hasilnya 10.000 unit. Maka perusahaan jika ingin mencapai target profitnya, mereka harus menjual sebanyak 10.000 unit barang yang dijualnya. Oke, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Yabes. Terima kasih. Terima kasih, Atin. Pendekatan grafik untuk analisis biaya, volume, keuntungan atau laba. Analisis biaya, volume, laba dapat disajikan secara grafik maupun dalam bentuk persamaan. Banyak manajer yang lebih memilih bentuk grafik karena keuntungan atau kerugian operasi untuk level yang berbeda dapat mudah dilihat. Grafik biaya, volume, keuntungan atau juga yang disebut break-even point. Grafik biaya, volume, laba kadang-kadang disebut grafik break-even point. Secara grafis menunjukkan penjualan, biaya, dan untung atau rugi terkait untuk berbagai tingkat unit yang terjual. Ini membantu dalam memahami hubungan antara penjualan, biaya, dan laba rugi operasi. Untuk ilustrasinya ada di gambar 14 di slide selanjutnya, tapi di sini ada data-datanya dulu. Data-datanya itu untuk Munosco total biaya tetapnya ada $100.000. Harga jual unitnya ada $50. Biaya variabel unitnya ada 30. Margin kontribusi unitnya ada $20. Next. Langkah-langkah yang untuk mengilustrasikan grafik biaya, volume, laba. Langkah pertamanya itu volume dalam unit penjualan ditunjukkan di sepanjang sumbu horizontal. Kisaran volume yang ditampilkan adalah kisaran relevan yang diharapkan perusahaan untuk beroperasi. Jumlah dolar dari total penjualan dan biaya total ditunjukkan di sepanjang sumbu vertikal. Langkah yang kedua, sebuah garis penjualan total diplot dengan menghubungkan titik 0 di sudut kiri ke grafik ke titik kedua pada grafik. Lalu mengalihkan jumlah maksimum unit dalam rentang yang relevan dengan harga jual unit. Sebuah garis kemudian ditarik melalui kedua poin-poin ini. Garis ini disebut garis penjualan total. Untuk munosnya, jumlah unit maksimum dalam kisaran yang relevan adalah 10.000. Titik kedua pada garis yang ditentukan dengan mengalihkan 10.000 unit dengan harga jual unit $50 untuk mendapatkan poin kedua dari total penjualan sebesar $500.000. $500.000 itu didapat dari 10.000 unit dikali $50. Garis penjualan ditarik ke atas lalu ke kanan dari 0 melalui poin $500.000 di akhir kisaran yang relevan. Langkah yang ketiga, garis biaya total diplot dengan memulai total biaya tetap pada sumbu vertikal. Titik kedua ditentukan dengan mengalihkan jumlah maksimum unit di kisaran yang relevan yang ditemukan ujung kanan sumbu horizontal oleh unit biaya variabel dan menambahkan total biaya tepat. Jadi jumlah maksimum unit dikali dengan unit biaya variabel dan menambahkan total biaya tetap. Sebuah garis kemudian ditarik melalui kedua poin-poin ini. Garis ini adalah garis biaya total. Untuk Munos, jumlah maksimum unit di kisaran yang relevan adalah 10.000. Titik kedua pada garis ditentukan dengan mengalihkan 10.000 unit dengan biaya variabel unit $30. Dan kemudian menambahkan total biaya tetap $100.000. Jadi $400.000. Garis biaya ditarik ke atas ke kanan dari 100.000 pada sumbu vertikal melalui titik 400.000 di akhir kisaran yang relevan. Langkah keempat, break even point atau juga disebut titik impas adalah titik persimpangan dari total penjualan dan garis biaya total. Vertikal garis putus-putus yang ditarik ke bawah di titik persimpangan menunjukkan satuan penjualan di titik break even point atau titik impas.
Garis putus-putus horizontal yang ditarik ke kiri pada persimpangan titik menunjukkan dolar penjualan dan biaya pada titik impas atau break-even point. Next. Grafik volume laba. Pendekatan grafik lain untuk analisis biaya volume laba adalah grafik volume laba. Itu keuntungan grafik volume hanya memplot perbedaan antara total penjualan dan total biaya atau keuntungan. Dengan cara ini, volume laba memungkinkan manajer untuk menentukan laba atau rugi operasi. Berbagai level unit terjual. Sebagai ilustrasi, grafik volume laba Munosco ada di gambar di bawah ini. Ada data-datanya itu sama kayak di gambar data-data di sebelumnya. Total biaya tetap ada $100.000, harga jual unit ada $50, biaya variabel unit ada 30, margin kontribusi unitnya ada $20. Next. Langkah-langkah untuk grafik volume laba. Langkah 1, volume dalam unit penjualan ditunjuk di sepanjang sumbu horizontal. Kisaran volume yang ditampilkan adalah kisaran relevan yang diharapkan perusahaan untuk beroperasi. Dalam gambar ini, unit penjualan maksimumnya ada 10.000 unit. Jumlah dolar menunjukkan keuntungan operasi dan kerugian ditampilkan di sepanjang sumbu vertikal. Nah, itu sebuah titik yang mewakili kerugian operasi maksimum diplot pada sumbu vertikal di kiri. Kerugian ini sama dengan total biaya tetap pada tingkat penjualan 0. Jadi maksimal kerugian operasi dengan biaya tetap sebesar $100.000. Langkah ketiga, sebuah titik yang mewakili keuntungan operasi maksimum dalam kisaran yang relevan diplot di kanan, dengan asumsi bahwa penjualan unit maksimum dalam kisaran yang relevan adalah 10.000 unit. Laba operasi maksimum adalah $100.000. Langkah keempat, garis keuntungan diagonal dibuat menghubungkan titik kerugian operasi maksimum dengan poin keuntungan operasi maksimum. Langkah kelima, garis keuntungan memotong garis keuntungan operasi horizontal 0 pada titik impas poin dalam unit penjualan. Area yang menunjukkan laba operasi diidentifikasi di sebelah kanan dari persimpangan tersebut, dan area yang menunjukkan kerugian operasi diidentifikasi di sebelah kiri persimpangan. Penggunaan spreadsheet dalam analisis biaya volume laba. Dengan spreadsheet, pendekatan grafis dan pendekatan matematis untuk biaya volume laba, analisis mudah digunakan. Manajer dapat memvariasikan asumsi terkait harga jual, biaya, dan volume, serta dapat mengamati dampak dari setiap perubahan pada titik impas dan laba. Analisis seperti itu disebut analisis bagaimana jika atau analisis sensitivitas. Next. Asumsi analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba bergantung pada beberapa asumsi. Asumsi utamanya adalah sebagai berikut. Total penjualan dan total biaya dapat direpresentasikan dengan garis lurus. Kedua, dalam rentang aktivitas operasi yang relevan, efisiensi operasi tidak berubah. Ketiga, biaya dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Keempat, campuran penjualan tidak berubah. Kelima, tidak ada perubahan jumlah persediaan selama periode tersebut. Asumsi ini menyederhanakan analisis biaya volume laba, karena seringkali valid untuk rentang operasi yang relevan. Analisis biaya volume laba berguna untuk pengambil keputusan. Sekian dari saya, lanjut oleh Malik. Oke, terima kasih ya, Bes. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sales mix consideration. Banyak perusahaan menjual lebih dari satu produk dengan harga jual yang berbeda. Selain itu, produk juga memiliki biaya variabel unit yang berbeda, dan dengan demikian, margin kontribusinya pun juga berbeda. Dalam kasus seperti itu, analisis impas masih dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bauran penjualan. Penjualan campuran adalah distribusi relatif penjualan di antara produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Untuk mengilustrasikan,
asumsi bahwa PT Makmur Berseri menjual produk A dan produk B selama 1 tahun sebagai berikut. Sesuai apa yang dapat tabel. Kemudian, bauran untuk penjualan produk A dan produk B dinyatakan sebagai persentase dari total unit yang terjual. Untuk PT Makmur, total 1.000 unit, 8.000 ditambah 2.000. Karena itu, bauran penjualannya adalah 80% untuk produk A, didapat dengan 8.000 per total unit. Kemudian, cara yang sama untuk produk B. Kemudian dapat dinyatakan dalam rasio 80/20. Untuk analisis titik impas sangat berguna untuk menganggap produk A dan produk B sebagai komponen dari satu produk perusahaan secara keseluruhan yang disebut E. Harga jual unit E sama dengan jumlah harga jual unit masing-masing. Produk dikalikan dengan persentase bauran penjualannya. Demikian juga dengan biaya unit dan kontribusi unit margin E sama dengan jumlah biaya variabel unit dan margin kontribusi unit dari setiap produk dikalikan dengan persentase bauran penjualannya. Untuk PT Makmur, harga jual unit, biaya variabel unit, dan margin untuk kontribusi E adalah dihitung sebagai apa yang ada di tabel di bawah ini. Kemudian PT Makmur memiliki total biaya tetap sebesar $200.000, dapat mencapai titik impas sebanyak 8.000 unit. Ditentukan sebagai berikut dengan menggunakan harga jual satuan, biaya variabel satuan, dan kontribusi satuan margin E. Dinyatakan dalam rumus berikut. Kemudian dimasukkan angkanya didapatkan 8.000 unit. Karena bauran penjualan untuk produk A dan produk B masing-masing adalah 80% dan 20%, maka kuantitas impas A adalah 64.000 unit dan B 1.600 unit. Kemudian operating leverage. Hubungan antara margin kontribusi perusahaan dan pendapatan operasional diukur dengan operating leverage. Rumus dari operating leverage adalah contribution margin dibagi operating income. Perbedaan antara margin kontribusi dan pendapatan operasional adalah biaya tetap. Dengan demikian, perusahaan dengan biaya tetap tinggi biasanya memiliki operating leverage yang tinggi. Contohnya adalah perusahaan penerbangan dan otomotif. Kemudian yang memiliki operating leverage rendah, yaitu perusahaan yang padat karya seperti perusahaan jasa profesional. Untuk mengilustrasikan operating leverage, kita ambil contoh dari Jones Inc. dan Wilson Inc. Sesuai pada tabel berikut. Kemudian seperti yang ditunjukkan, Jones dan Wilson memiliki penjualan yang sama, biaya variabel yang sama, dan margin kontribusi yang sama. Namun, Jones memiliki biaya tetap yang lebih besar daripada Wilson. Untuk menghitung operating leverage-nya, sesuai rumus tadi, kemudian didapatkan untuk Jones sebesar 5 dan Wilson sebesar 2. Artinya apa? Operating leverage dapat digunakan untuk mengukur dampak perubahan penjualan terhadap pendapatan operasi. Kemudian ada margin of safety. Margin of safety itu adalah untuk menunjukkan kemungkinan penurunan penjualan yang mungkin terjadi sebelum operasi hasil kerugian. Jadi jika margin keamanannya itu rendah, penurunan kecil dalam pendapatan penjualan dapat terjadi kerugian operasi. Margin keamanan dapat dinyatakan sebagai dolar penjualan, unit penjualan, atau mungkin persen dari penjualan saat ini. Contohnya sebagai berikut. Kan didapatkan dari contoh tersebut, margin of safety didapatkan sebesar $50.000, sesuai tinggal dikurangi saja. Kemudian untuk dinyatakan dalam unit, profitnya tadi dibagi harga per produk, didapatkan sebesar 2.000 unit. Sesuai dengan apa yang dihitung, kemudian margin of safety-nya didapatkan sebesar 20%.
Artinya apa? Oleh karena itu, penjualan saat ini mungkin bisa turun $50.000 atau 2.000 unit atau 20% sebelum kerugian operasional terjadi. Demikian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.